Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh anak-anak Ustazah kelas 1 dari kelas 1A hingga 1F. Sabahul khair. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat untuk memulai pembelajaran pada hari Senin ini. Oke? Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 1B subtema 4 dengan judul Gemar Membaca pada pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak ustazah sekalian, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Nah, membaca doa sebelum belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Tadahkan kedua tangan, tundukkan kepala. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustazah tadi sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Ustazah doakan semoga pembelajaran hari ini berkah untuk kita semua. Amin. Nah, pada subtema 4 dengan judul Gemar Membaca untuk pembelajaran 1 dengan judul juga Ayo Membaca. Nah, di sini, siapa anak-anak ustazah yang sudah pernah ke perpustakaan? Nah, siapa di sini yang sudah pernah mengunjungi perpustakaan? Nah, kira-kira kalau ke perpustakaan sekolah udah pernah belum? Nah, kalau belum, ustazah berikan gambaran. Kira-kira perpustakaan sekolah itu seperti apa ya? Nah, perpustakaan sekolah itu sama dengan perpustakaan pada umumnya. Yang jelas sudah pasti ada buku-buku ya, Nak. Nah, kira-kira buku-buku yang seperti apa? Nah, di perpustakaan sekolah itu ada berbagai macam buku. Bisa buku pengetahuan, bisa buku cerita, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ustazah akan menampilkan dua macam jenis buku yang ada di perpustakaan. Pertama, ada buku ilmu pengetahuan, dan yang kedua ada buku cerita bergambar. Anak-anak ustazah pastinya suka membaca buku cerita bergambar kan? Nah, kenapa? Karena di situ ada banyak gambar-gambar yang menarik untuk dilihat dan juga ada bacaan yang menarik untuk kita ketahui, oke? Tentunya ketika anak-anak ustazah ingin membaca buku, akan memilih posisi yang sekiranya nyaman bagi antum semua. Nah, tapi bagaimanapun posisi nyamannya harus sesuai dengan aturan membaca. Nah, dalam membaca, anak-anak ustazah juga perlu mengetahui kalau dalam membaca itu ada aturannya, Nak. Nah, aturan seperti apa? Yaitu dalam posisi duduk yang benar. Posisi duduk yang baik dan benar. Nah, saat membaca, anak-anak ustazah duduklah dengan tegak, buku diletakkan di atas meja, dan juga harus benar antara jarak pandang dan bukunya. Dan tidak lupa dalam keadaan terang ya. Nah, kira-kira di antara 4 gambar yang ustazah tampilkan sekarang, mana posisi duduk yang sesuai dengan ustazah sampaikan tadi? Gambar nomor 1 atau gambar nomor 2 atau gambar nomor 3 ya, atau nomor 4? Coba anak-anak ustazah pilih dulu kira-kira yang mana. Ustazah hitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Waktunya habis. Kira-kira yang mana tadi yang dipilih? Nah, jawaban yang benar adalah gambar nomor 4. Posisi duduknya
posisi punggungnya sudah benar pada nomor 4. Kalau nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu salah ya nak, jangan ditiru. Karena coba kita perhatikan nomor 1. Pada saat membaca, teman yang ada di gambar ini posisinya membungkuk. Nah, membungkuk ini akan membuat kalian tidak nyaman saat membaca. Kalau yang nomor 2, nah pada nomor 2 posisi duduknya terlalu tegang, terlalu ke belakang. Nah, posisi bukunya juga diangkat. Nah, seharusnya bukunya diletakkan di meja agar jarak pandang antara buku dan mata tidak terlalu dekat dan tidak membuat mata kalian perih. Nah, kalau yang nomor 3, kenapa salah? Karena posisi tubuhnya itu miring. Nah, kalau posisi tubuh antum miring saat membaca, lama-lama pinggang antum akan terasa pegal, ya. Nah, dan juga akan membuat tulang antum nanti strukturnya menjadi lebih bengkok. Nah, kalau nomor 4 sudah jelas kalau benar. Kenapa? Karena posisi duduknya, posisi punggungnya sudah lurus sehingga akan lebih nyaman jika posisi mata juga dengan buku jaraknya sudah pas. Oke. Nah, Nana Ustazah bisa praktekkan saat membaca buku di rumah ya. Selanjutnya, anak-anak Ustazah silakan bacalah kata-kata yang ada di bawah ini. Karena Ustazah sudah tampilkan gambarnya juga dan huruf yang bisa antum baca. Yang pertama ada gambar apa? Benar, buku. Kita baca buku. B-U, bu, K-U, ku. Dibaca buku. Gambar yang kedua, ada gambar apa nak? Meja. M-E, me, J-A, ja. Meja. Gambar ketiga, ada kursi. Ada huruf K, U-R, K-U-Q-R, kur. S-I, S-I-C, C, kursi. Keempat, ada gambar dua anak. Di sini apa kira-kira? Huruf di bawahnya S-I, S, S-I-C, S, sis. W-A, W-A-W, wa, sis, wa. Gambar selanjutnya ada gambar apa ini? Kita baca huruf di bawahnya S-E, S-S-E, C, K-O-K, ko, L-A-L-A, H. Jadi bacanya sekolah. Yang terakhir M-E-M-E, M, mem, B-A, ba, C-A, ca, mem, baca. Setelah selesai di pembelajaran 1, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, di sini temanya yaitu ayo mempraktekkan. Nah, apa yang harus anak Ustazah praktekkan? Lihat pada gambar yang Ustazah tampilkan. Di gambar yang pertama, yang A, coba anak Ustazah ayo berdiri, praktekkan sama-sama. Kita berolahraga ya. Posisi badan tegak. Kemudian satu kaki ditekuk ke depan, kaki kanan ya. Yang ketiga, mendorong dengan satu tangan. Nah, tangan kanan coba, atau tangan kiri boleh juga. Dan yang terakhir, yaitu mendorong dengan dua tangan. Nah, ini merupakan salah satu gerak olahraga ya. Nah, tapi saat menirukan gerakan mendorong bersama teman, adik atau kakak, ingat jangan melukai ya. Nah, barusan setelah mempraktekkan kegiatan olahraganya, Ustazah kembali mengingatkan mengenai posisi membaca yang benar, karena anak-anak Ustazah harus rajin belajar membaca ya nak ya, agar lebih lancar dan lebih maksimal lagi dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini Ustazah kembali menampilkan contoh gambar. Ada dua temannya yang namanya Tony dan juga Johnny. Nah, kira-kira di sini Tony dan Johnny mencontohkan cara membaca yang benar atau enggak ya nak ya? Nah, di sini kita ayo amati yuk.
Yang pertama, Tony. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, Tony membaca dengan duduk tegak. Nah, duduk tegak maksudnya posisinya duduk tapi punggungnya lurus, tidak bungkuk ke depan atau tidak bungkuk ke belakang. Nah, posisinya lurus, jadi dia posisinya duduk tapi punggungnya tegak lurus. Nah, yang kedua, Tony juga membalikkan halaman buku dengan hati-hati agar apa? Bukunya tidak sobek, ya. Nah, Tony sudah mencontohkan cara membaca dengan benar. Nah, kalau Joni bagaimana? Nah, di sini harusnya anak-anak ustazah tidak mencontoh Joni ya. Karena apa? Joni membaca sambil berbaring. Nah, ini tidak boleh antum lakukan. Karena apa? Kalau membaca sambil berbaring, mata antum juga akan perih karena tidak sesuai dengan caranya. Nah, karena tidak memperhatikan jarak baca antara mata dan buku ya. Nah, yang kedua, Joni juga membaca terlalu dekat dengan buku. Karena apa? Ini tidak benar, karena buku dengan mata jaraknya harus pas. Di sini juga posisinya Joni itu terlalu bungkuk ke depan. Nah, itu salah ya nak ya. Agar matanya tetap sehat, dengan juga punggungnya tetap dalam kondisi yang nyaman dalam membaca, harus lurus, tegak seperti Tony tadi. Oke. Nah, sekarang kita sampai di pemberian tugas untuk anak-anak ustazah sekalian. Nah, sebagai evaluasi, bagaimana kira-kira materi yang sudah ustazah sampaikan tadi, kira-kira paham atau enggak ya anak-anak ustazah. Nah, coba anak-anak ustazah selesaikan tugas Ayo Berlatih pada halaman 92 dan 95. Dan juga tidak lupa juga kerjakan latihan bupenanya, oke? Karena dengan semakin sering anak-anak ustazah berlatih, semakin semangat mengerjakan soal, semakin banyak pula ilmu yang dapat anak-anak ustazah dapatkan. Ingat, harus ikhlas ya, dan harus tetap mencoba mandiri dalam mengerjakan tugas. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanya orang tua atau tanya ustazah juga boleh. Oke? Cukup sekian ya anak-anak ustazah materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat antum terima dengan baik, dan juga yang pastinya ustazah juga berharap semoga antum paham dengan apa yang ustazah sampaikan. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatian anak-anak ustazah dalam menyimak materi dari awal hingga akhir ini. Nah, semoga anak-anak ustazah tetap semangat dalam mengerjakan latihan yang ustazah berikan. Oke, sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.